Oke, sahabat lensa DC, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di Dungus. Nanti kita akan ke sebuah air terjun kayak gitu. Jadi ini pertigaan, kita ambil belok kanan. Kalau ke sana itu ke Kari. Nah, ini kita belok kanan. Nama air terjunnya saya kurang tahu, tapi pernah sekali ke sana, lupa namanya. Air terjunnya memang belum banyak yang tahu. Sekarang coba kita main ke sana lagi, seperti apa kondisinya, karena sudah 1 tahunan saya ke sana. Oke, sahabat lensa DC, ikuti terus perjalanan saya pagi ini ke sebuah air terjun yang tersembunyi. Oke, ini sampai di Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Paru Dungus. Ini masih ke utara apa timur ini ya? Ke timur Masian. Nah, ini Rumah Sakit Paru Dungus, RSUD Dungus, Rumah Sakit Dungus Raya Dungus Wungu. Oke, masih lanjut ke timur ini. Jadi apabila teman-teman lensa DC mau main ke air terjun ini, jadi jalannya itu mudah, untuk transportasinya mudah, bisa naik sepeda seperti ini, bersepeda olahraga bisa, lalu pakai sepeda motor juga bisa. Dan sepanjang perjalanan kita akan merasa happy, senang, bahagia. Karena apa? Udara di sini seger, bener seger. Dan masih alami, banyak tanaman-tanaman hijau seperti padi, taman padi seperti ini. Udaranya benar-benar seger. Karena apa? Itu tadi Rumah Sakit Paru dipilih di sini karena yaitu tadi alasannya, udaranya masih seger, kemudian masih alami, nggak banyak polusi udara. Tuh. Kemudian tepatnya di dataran tinggi juga. Pokoknya kalau main ke air terjun ini nggak membosankan sepanjang perjalanan. Sepanjang kenangan. Nah, bisa dilanjut, suaranya berisik. Oke, baunya durian, enak, sedap baunya. Nah, ini ada pertigaan di depan ini. Jadi kalau kita ke utara itu nanti ke Monumen Kresek. Nah, nanti tujuan kita ke air terjun, jadi kita ambil ke kiri atau ke timur. Nah, ini kita ambil jalan ke kiri, kalau lurus nanti ke Kresek. Nah, seperti ini kondisi jalannya bagus, mulus, kemudian pemandangan indah sekali, benar-benar indah sekali pemandangannya. Jadi nggak membosankan pokoknya kalau kesini. Tapi kalau bersepeda kita harus siap fisik, karena nggak ada jalanan yang turun, kecuali kalau kita pulang. Kalau pulang kita nggak ngontel kayak gini, dilepas saja sudah jalan sendiri. Kalau kita berangkat ya fisik harus kuat, karena tanjakannya tinggi-tinggi,
Dan yang penting yuk semangat yuk. Wah, indah terasering bermiring. Oke, sahabat Lensa DC, ini sudah sampai di Taman Dungus. Kita masih ke timur, masih lumayan jauh, nanti lewati hutan-hutan kayak gitu. Wahana wisata Girape tepatnya. Di Girape Dungus. Nah, ini masih ke timur. Nah, ini wahana Girape, wahana wisata Girape. Nah, ini masih ke timur. Nanti jalannya lewat hutan-hutan gini terus, berbelok-belok, berliku-liku, tapi jangan khawatir, pokoknya nggak nyesel, indah sekali jalannya. Maksudnya perjalannya kesannya itu nggak membosankan. Kita sudah sampai di PJB. Selamat datang di Dukuh Gulang. Nah, ini di Tugu. PJB itu pembangkit listrik ya. Dukuh Gulang. Lanjut, masih kita ke timur, berliku-liku seperti itu jalannya. Oke, sahabat Lensa DC, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada UNIPMA, Universitas apa ya P-nya itu, aku yang tahu M-nya itu Madiun, tahun 2019, KKN Bina Desa. Terima kasih, sangat jelas sekali untuk penunjuk arahnya. Jadi ini ada air terjun Krecek Denu 700 meter. Jadi nanti kita yang ke air terjun Krecek Denu, karena jaraknya tinggal sedikit lagi. Kemudian ada Gligi Forest Park 4 km, masih jauh lagi. Yang terakhir air terjun Banyulawi 6 km. Jadi nama air terjunnya itu air terjun Krecek Denu, yaitu di Desa Kepel. Kita masih ke timur sana. Nah, itu di depan itu, nanti kita istirahat sebentar mengisi energi. Sayang sekali ini sudah dirusak kayak gini. Ini sebenarnya kelihatannya ada lampu LED-nya, tapi diambil atau mungkin rusak terus diambil, nggak tahu. Ini sudah kondisi rusak seperti ini, yang huruf D. Kemudian yang huruf K juga sudah rusak kayak gini. Lampu-lampu lampu LED-nya sudah nggak ada. Kemudian yang huruf L juga begitu, sudah rusak.
Ini harusnya pesona desa, desanya rusak, kepel K-nya rusak, kemudian L-nya juga rusak. Nggak tahu ini dirusak atau rusak beneran. Ini ikut Kabupaten Madiun, desa Kepel itu. Oke, setelah beristirahat sebentar, lanjut kita ke air terjun Danu. Oke, sahabat Insidisi, kita sudah mau masuk ke air terjun Danu. Jadi untuk masuk ke sini jalannya masih makadam kayak gini. Kita tuntun aja sepedanya, masih jalan makadam seperti ini, belum diaspal. Benar-benar alami, hutan rindang pohon-pohonnya. Oh ya, untuk masuk ke air terjunnya ini nggak ada penunjuknya ya, dari jalan beraspal, jalan raya tadi nggak ada petunjuk masuknya ke air terjunnya. Wah, ini sudah berubah. Dulu seingat saya ada tempat parkirnya di sini, sekarang nggak ada. Wah, benar-benar sudah berubah. Udah 1 tahun lebih saya nggak ke sini. Wih, nyamuknya banyak sekali nyamuknya. Tapi benar-benar hutan belantara. Nyamuknya banyak sekali. Dari sini sudah kedengaran air gemercik. Oke, langsung kita turun, kondisi air terjunnya seperti apa. Banyak nyamuk, nyamuk. Kawan apa ini? Banyak sekali semut apa ini ya. Bunganya. Jalannya sudah rusak, sudah nggak terawat. Kayak gini jalannya sekarang. Lunyu ini kalau hujan sih. Nggak tahu ini masih kayak apa jalannya. Dulu masih bagus saya kesini. Sekarang sudah kayak gini. Masih ada jalannya nggak ini ya? Survival tenan kalau kesini. Kalau nggak hati-hati terjerumus ke jurang bawah sini. Sebenarnya ini harus yang mengelola swasta ini. Ini sebenarnya 1 tahun sebelumnya saya kesini itu masih jalannya nggak serimbun ini. Nah, depannya kayak gitu. Nggak tahu masih bisa masuk atau enggak. Sepi tenang. Kita sudah sampai airnya, tapi belum sampai ke air terjunnya. Lewat mana ini? Terpeleset. Harus hati-hati. Kayak gini sih. Jadi Tarzan. Benar-benar hutan alami. Dan ini air terjunnya tinggi juga, sebenarnya bagus menurut saya kalau dikelola. Dan ini masih benar-benar alami.
eh. Tinggi juga ya. Tapi kolamnya kecil sekali. Oke, sahabat Linsadisi, sampai di sini dulu olahraga pagi kita di air terjun Dangu, Desa Kepel, Kresek, Kabupaten Madiun. Semoga menghibur dan menginspirasi. Mudah-mudahan bisa dilirik pihak swasta untuk memajukan kota wisata di Madiun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Jadi benar-benar hati-hati ya. Ini tambahan video saja, kita mau pulang. Jadi ini benar belum setelah dikelola berapa tahun gitu. Ini buktinya ada jalannya, ada jalan cornya. Tapi sudah nggak ada pengunjung ke sini, atau mungkin promosi dari pemerintah Kabupaten Madiun kurang gencar atau gimana. Jadi sudah nggak terawat. Nah ini pohon-pohonnya menjulur ke tanah, sudah sampai tanah ini. Nah, mudah-mudahan ada pihak swasta yang mau investasi di sini. Bagus, bener bagus sebenarnya kalau dikelola dengan baik. Nah ini bukti kalau pernah dulu dikelola. Ini ada depan ini ada apa? Ada kamar mandi. Nah ini kamar mandi. Kemudian ini kemungkinan bekas. Linsadisi, seperti kondisi hutan kayak gini, lebatnya kayak gini, hanya satu yang saya takutkan. Apa? Ular. Hanya ular. Hanya ular yang ditakuti.